so refreshing. What kind of men do Thai women like? I think Thai women. Just finished the massage and you know what? It actually feels so good. Thailand merupakan salah satu negara paling populer dan sering dikunjungi di Asia Tenggara. Bangkok, ibu kota Thailand, menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan iklim tropisnya, objek wisata, biaya hidup yang terjangkau, makanan jalanan, dan salon pijat. Bangkok merupakan salah satu kota terbesar di Thailand dan Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 15 juta jiwa. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan di Bangkok, mulai dari menjelajahi ruang tinggal mewah, mencicipi makanan jalanan, hingga menikmati pijat Thailand yang menggoda. Kami bahkan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Lady Boys di pusat kota. Kami menghabiskan 2 hari bersama teman Thailand kami, Fayong, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kehidupan di Bangkok. Bersama dengannya, kami menganalisis kehidupan siang dan malam di ibu kota untuk Anda. Dalam video ini, kami akan menjelajahi aktivitas siang hari bersama Fayong. Dan dalam video berikutnya, kami akan menunjukkan kepada Anda kehidupan malam yang semarak di Thailand. Mari kita mulai. Pagi ini, Bangkok mendung dan suram. Karena negara ini terletak dekat dengan Khatulistiwa, negara ini mengalami iklim tropis muson dengan cuaca hujan dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Jadi saat Anda berada di Bangkok, Anda mungkin tiba-tiba mengalami hujan lebat. Teman kita Fayong tinggal di sebuah perumahan bergerbang, salah satu kawasan tinggal paling elit di ibu kota. Fayong menyambut kami di pintu dan menunjukkan fasilitas-fasilitas di tempat tinggalnya. Okay, so what's the monthly rent here? The monthly rent here is about 13,000 baht, not including electricity and then the other utility. It's quite high comparing to the suburban area. As you can see, my room is quite tiny. Don't live in the traditional house anymore. We tend to go for the condos more because of the the traffic. And if you live in other area, you might need to buy the cars and then drive into the city if you work in the Bangkok. And the traffic is like very bad here. Perumahan ini dilengkapi dengan teras hijau, sehingga Anda dapat keluar dari rumah dan menikmati pemandangan ibu kota. Pusat hunian modern ini bahkan dilengkapi dengan fasilitas kebugaran canggih di mana Anda dapat berolahraga. Interior rumah ini cukup modern dan luas. Jika itu belum cukup, Anda dapat berenang di kolam renang pribadi ini sesuka hati. Pacar lokal kami yang berasal dari Thailand juga melakukannya. Fayong berenang di kolam renang setiap pagi, dan hal itu telah menjadi salah satu rutinitas hariannya. Dia terlihat tenang saat berenang. It's so refreshing, and because after the hot day in Bangkok, swimming is a good choice. So, let's move on. Hampir semua orang Thailand adalah perenang yang sangat baik. Itulah sebabnya wanita Thailand cenderung memiliki penampilan atletis. Pusat hunian mewah seperti ini cukup umum di Thailand, dan Fayong hanya membayar $750 sebulan untuk apartemen ini. Dia juga memiliki akses gratis ke semua fasilitas sosial. Thailand tampaknya menawarkan kualitas hidup yang tinggi dengan biaya yang rendah. Setelah berenang lama di kolam renang, Fayong mandi sebentar. Kemudian dia bersiap-siap untuk keluar. Now we finished with the swimming and then we're gonna go to dress up and put on some makeup and then let's grab something to eat. I'm so hungry now. Let's go. Di Thailand, wanita khususnya sangat memperhatikan kecantikan wajah dan riasan mereka. Fayong juga sangat teliti dalam merias wajahnya. Wanita Asia Selatan dengan kulit coklat atau kemerahan berusaha tampil berkulit putih saat menggunakan makeup. Di Asia, standar kecantikan berbanding lurus dengan seberapa putih kulit seorang wanita. Orang-orang bercita-cita memiliki kulit putih dan wajah yang segar.
Secara historis, orang-orang berkulit putih di Thailand mewakili kalangan elit yang tidak bekerja di ladang. Setelah selesai berdandan, Fayong memilih pakaiannya untuk pemotretan siang hari dan memperlihatkan pilihan-pilihannya kepada kita. Kemudian, kami siap menjelajahi jalan-jalan Bangkok. Saat kami memasuki jalan-jalan kota, kami disambut oleh jalanan yang bersih dan orang-orang yang berjalan-jalan. Pemulung membersihkan jalanan dan kucing-kucing mencari makanan. Pedagang makanan jalanan terkenal menunggu di sudut-sudut jalan, siap menjual hidangan lokal mereka kepada pelanggan. Sektor lain di mana penduduk lokal menghasilkan uang adalah salon pijat. Pusat pijat ini bervariasi tergantung pada layanan yang mereka tawarkan. Tergantung pada jenis pijat yang Anda inginkan, harganya akan meningkat. Harga rata-rata untuk pijat berkisar antara 100 hingga 1000 baht. Itu kurang dari $50. Fayong dan saya pergi ke salon pijat di kota untuk mencoba layanan tersebut secara langsung. Fayong mendapatkan pijat yang memberi kami kesempatan untuk melihat apakah dia benar-benar rileks. Okay, this is my favorite place to do the massage. Okay, let's go. Teman Thailand kami mengatakan dia sangat menyukai salon ini, jadi kami masuk bersama-sama. Setelah menunggu sebentar, kami naik ke atas dan masuk ke ruang pijat bersama dia. Dia tampak sangat bersemangat dan bahagia tentang pijat ini dan sangat merekomendasikannya. Setelah dia melepas pakaiannya, pijat dimulai. Dia lebih suka menutupi rambutnya dengan topi mandi. Sejauh yang saya lihat, pijat dilakukan di atas tempat tidur. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan meja pijat. Diperkirakan bahwa pijat di atas tempat tidur akan membuat klien lebih nyaman. Pijat fokus pada bahu, punggung, dan kaki teman kita. Dia mengoleskan minyak ke area-area tersebut dan menggunakan teknik peregangan. Pijatan dilakukan di lingkungan yang tenang, remang-remang, dan damai. Pijat menggunakan handuk untuk melakukan teknik pijat tekanan pada tubuh. Rata-rata, pijat ini berlangsung setengah jam, dan pada akhir sesi, tubuh Anda terasa rileks dan Anda merasa lebih segar. Ini tentu saja salah satu layanan pijat standar di Thailand. Just finished the massage and you know what? It actually feels so good. It's a must-have in Thailand, but I think it's the time to grab something else. Setelah pijat, kami menuju ke area makanan jalanan. Saat kami berjalan-jalan di kota, kami terkesan dengan betapa menawan dan rapi penampilan orang-orang di sana. Meskipun cuaca mendung, pemandangan sungai di ibu kota sangat memukau. Teman kami membawa kami ke beberapa kios makanan jalanan tempat kami bisa makan sepanjang hari. Ini salah satunya. Di toko ini, seorang pria menyiapkan dessert es salju. Dia memasukkan salju ke dalam wadah plastik dan menuangkan sirup buah dingin di atasnya. Anda juga bisa memesan dessert dengan topping buah dan krim jika Anda mau. Our dessert for today. Okay, let's try. This one is a condensed milk. See, it's very sticky. Aromatic milk, sweet, fresh. Fayong mengatakan bahwa dessert salju ini adalah cara yang bagus untuk mendinginkan diri. Makanan penutup yang cepat dan praktis ini hanya berharga $2. Thailand sudah terkenal dengan buah-buahan tropisnya. Oleh karena itu, Anda akan menemukan rasa buah dalam banyak makanan jalanan dan camilan yang Anda temui di Bangkok. Selain itu, karena tanahnya subur, hampir semua yang Anda makan akan segar dan murah. Anda akan sering melihat menu berbasis buah di papan nama toko-toko di sekitar Anda. Setelah kami pergi ke kios makanan jalanan lain. Orang ini menyiapkan hidangan yang terbuat dari jagung.
Dia memberikan Anda gelas berisi butiran jagung besar. Dia mengukusnya dan mencampurnya dengan saus dan minyak. Harganya hanya $1,5. Ini adalah camilan atau makan siang yang sangat memuaskan. Saat Fa Yong mengajak kami berkeliling kota dan mencicipi makanan jalanan, dia juga memperkenalkan kami dengan cara berjalan-jalan di sepanjang pantai. Dia menyarankan agar, setelah membeli makanan jalanan dari kios-kios, kita bisa ikut tur perahu untuk keseruan 2 kali lipat. Setelah makan ringan, Fa Yong dan saya naik ke atas ke sebuah kafe di mana kami bisa melihat Bangkok dengan lebih jelas. Kota ini benar-benar layak untuk dilihat. Ketiadaan gedung pencakar langit di pusat kota telah mencegah polusi visual. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada kuil-kuil dan pemandangan sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Kapal wisata dan kapal pancing terus menyambut Anda sepanjang sungai. Setelah menikmati pemandangan kota, kami duduk bersama Fa Yong di kafe dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang orang Thailand. Dengan cara ini, kami akan mendapatkan gambaran tidak hanya tentang Bangkok, tetapi juga tentang kehidupan di Thailand. What do you think is the positive and negative features of Bangkok? People know Thai food and everything is affordable here, but negative, I think, is the cost of living and also the traffic. You know, the traffic is like very worse. What kind of men do Thai women like? I think Thai women love caring men and also responsible guy. What annoys you the most about Bangkok? You know, in here it's very, very hot. In Thailand, we have only 3 seasons, hotter, and then the hottest. For closing statement, what would you like to say to the viewers? In the traveling, maybe you can meet different kind of people and then they can make you feel something. Setelah menjawab pertanyaan kami di kafe, Fa Yong ingin membawa kami ke kuil Buddha berbaring, salah satu simbol paling penting di Bangkok. Kuil ini terkenal dengan patung Buddha berbaring yang berlapis emas sepanjang 45 meter. Kami memanfaatkan transportasi Thailand untuk sampai ke sana. Salah satunya adalah sistem kereta api dan kereta bawah tanah. Untuk menggunakan sistem kereta api perkotaan di Bangkok, Anda perlu membeli tiket dari salah satu mesin tiket. Anda dapat membeli tiket sekali pakai seharga sekitar $1. Jika Anda berencana menggunakan transportasi umum sepanjang hari, Anda dapat membeli kartu transportasi harian seharga $4 yang menawarkan layanan tanpa batas. BTS is very convenient if you live in the city because you can avoid the traffic jam. Also, there are many stations that can reach to many parts of the cities. Okay, so I think it's very convenient, but only in the city, not in the suburban area. Sistem kereta api dan kereta bawah tanah merupakan salah satu sarana transportasi tercepat dan paling umum di ibu kota. Karena itu, kereta bawah tanah selalu penuh dan Anda mungkin tidak bisa menemukan tempat duduk. Teman kita Fa Yong tidak menemukan tempat duduk kosong dan harus berdiri. Setelah perjalanan singkat, kami tiba di sebuah kuil terkenal di Bangkok. Seperti di banyak masyarakat Asia, 90% orang Thailand percaya pada dewa-dewa Buddha. Kuil-kuil merupakan tempat ibadah, solidaritas sosial, dan peringatan identitas budaya bagi mereka. Warga lokal datang ke kuil-kuil ini untuk meditasi, membersihkan jiwa, dan beribadah. Para wisatawan di sisi lain sebagian besar mengunjungi tempat-tempat khusus ini untuk mengambil foto dan mempelajari arsitekturnya. Perhiasan emas, patung, dan keahlian arsitektur menjadi sorotan utama di kuil-kuil Thailand. Pengunjung harus bersikap hormat dan mengenakan pakaian tradisional yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Now I'm in Wat Pho in Bangkok, one of the most famous temple in Thailand. In here, you know, a lot of people come to make the merit and also come to pray with a reclining Buddha, which is like very big one. And also people gonna drop 108 coins in the bowl for luck. Each bowl represents the journey, so people come here just to wish that if they make this merit, their life gonna be better. Keindahan arsitektur yang ditunjukkan oleh teman kita Fa Yong, ditambah dengan lingkungan yang bersih dan terawat dengan baik,
membuat tempat ini benar-benar layak untuk dikunjungi. This reclining Buddha, the size 46-meter long and then covered with the golden leaf. This is the royal temple for King Rama I. So a lot of people come here and we need to pay respect, so we cannot make very loud noise here. So actually this one is very famous, the feet of the reclining Buddha. Actually this one represents the journey of the Buddha to the Nirvana. Ini juga merupakan area di mana terdapat patung Buddha berbaring yang telah kami ceritakan kepada Anda. Semua yang Anda lihat di sekitar Anda, termasuk patung tersebut, terbuat dari emas, dan orang Thailand memiliki penghormatan yang besar terhadap simbol-simbol agama mereka. Saat mengamati situs keagamaan bersama Fayong, kami penasaran apa yang dipikirkan oleh beberapa wisatawan tentang tempat tersebut. Jadi kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. So first, what is your name? Can you introduce yourself? Marta, Martha. Okay. So where are you from? Italy. Italy. So can you tell me what you like the most about Bangkok? It's the fact that even if it's so touristic and full of tourists, it's very authentic. Did you try any Thai food? Not yet. Okay, actually, you know what? The most famous street food that you should try, actually local always order is chicken basil. Okay. Try chicken basil, but tell them less spicy. Okay. Okay. Okay, what is your name? My name is Anna. Where are you from? I'm from Brazil. So what do you like most about Bangkok? But so far, I like it so much. The architecture, the culture is amazing. Did you try any dish in Bangkok yet? Not yet. I only had breakfast at my hostel and I'm going for lunch now. Try Thai food. Thai, Okay, yeah. you like spicy? Spiciness, but I like it. Okay, try ask them traditional food that they're gonna recommend you. But for me, I recommend you chicken basil. Setelah menghabiskan cukup waktu mengamati kuil, hampir malam tiba. Hari perlahan-lahan berakhir dan langit mulai gelap. Kami ingin makan malam di pusat perbelanjaan mewah di Bangkok. Fayong dan saya naik tuk-tuk, moda transportasi kedua terpenting di Thailand. Tuk-tuk sangat populer, sama seperti kereta bawah tanah dan bahkan lebih murah. Namun, saat bepergian dengan tuk-tuk, Anda akan terus-menerus menghadapi kemacetan lalu lintas. Lebih dari 15 juta orang tinggal di Bangkok, dan lalu lintas padat terjadi sepanjang hari. Bus kota lebih tidak nyaman dan rumit. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tuk-tuk untuk jarak pendek dan kereta bawah tanah untuk jarak yang lebih jauh. Dengan kendaraan tersebut, Anda dapat berkeliling kota dengan biaya kurang dari $3. Now we are going to do something fun, riding an iconic drive in Bangkok, tuk-tuk. Fayong dan saya memilih yang berwarna pink dan menuju ke mall. Ketika kami tiba di depan mall, seolah-olah kehidupan malam Bangkok baru saja dimulai. Kota ini tidak pernah sunyi, tenang, atau stagnan. Selalu hidup dan ramai, misalnya orang-orang di depan pusat perbelanjaan ramah dan mudah tersenyum. Pada pandangan pertama, Anda mungkin mengira dua orang yang mengenakan gaun putih dan hitam adalah wanita. Tapi sebenarnya mereka adalah pria transgender. Ya, seperti yang mungkin Anda tebak, mereka adalah lady boys, teman-teman saya. Lady Boys menjadi pusat perhatian bagi banyak wisatawan asing yang tertarik dengan pariwisata Thailand dan ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka terlihat persis seperti wanita dan jauh lebih rapi serta alami dibandingkan dengan wanita transgender di negara lain. Adapun mal-mal belanja, meskipun orang Thailand menyukai kehidupan jalanan, Bangkok sangat selaras dengan kehidupan modern. Ada mal-mal besar tempat orang kaya menghabiskan waktu dan merek internasional mewah berlokasi di sana. Ini adalah salah satunya dan sangat ramai. Mobil-mobil mewah di area parkir pusat perbelanjaan menunjukkan seberapa kaya para pengunjungnya. Fayong memesan daging dengan nasi untuk makan malam. Secara kebetulan, baik penjual makanan di jalanan maupun penjual makanan di mal mengenakan masker.
Hal ini memberi kita keyakinan bahwa produk-produk tersebut dijual dalam kondisi higienis. Orang Thailand makan daging hampir semua makhluk. Mereka menyukai daging dan sayuran. Berikut adalah makanan yang dibeli Fayong dan saya. Mereka adalah nasi, pilaf, dan daging dalam saus. Okay, we already ordered some food. Okay, we're gonna talk about the price of the food a little. You know, like if you go outside, like maybe the street food, the price of the meal gonna be like 50, 60 to 70 baht. If you go to the mall, the price can reach until 100 to 120. But me in here, can you guess how much for what I ordered? This one is mint chicken with basil. The size is like my palm. You see, very big. Let me tell you, it's only 30 baht. Very, very cheap. You cannot find this price in anywhere else in Bangkok, trust me. So what about the taste? We need to try, but you know, I'm not a fan of the spice. Spicy, so let's see. Okay. Authentic chicken basil. Dalam video ini, kami berkeliling Bangkok selama 1 hari bersama pacar kami yang berasal dari Thailand dan menghabiskan waktu yang menyenangkan dan informatif. Video berikutnya akan membahas kehidupan malam Bangkok dan Fayong akan menemani kami lagi. Jika Anda menyukai video ini, silakan beri like dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa lagi!